Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eliana Eka dengan NPM 0322010033. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengenalan geometri. Yang perlu kita ketahui bahwa pengenalan geometri itu terdiri atas istilah dalam geometri. Istilah dalam geometri itu tersendiri juga terbagi atas 4 komponen. Yang pertama itu adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Sebelum kita membahas itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu istilah-istilah geometri. Geometri itu memiliki pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang terangkum dalam istilah. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan atau undefined terms. Unsur yang tidak didefinisikan adalah konsep yang mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya, seperti titik, garis, bidang. Apabila kita paksakan untuk membuat definisi unsur primitif tersebut, maka akan terjadi blunder. Misalnya, kita akan membuat definisi untuk titik seperti titik adalah sesuatu yang menempati tempat. Kemudian kita harus mendefinisikan lagi sesuatu yang menempati tempat itu apa. Yang kedua itu adalah unsur-unsur yang didefinisikan atau defined terms. Unsur-unsur yang didefinisikan adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan sehingga definisi konsep-konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Syarat sebuah definisi adalah harus singkat, padat, jelas, dan tidak mengandung pengertian ganda. Unsur yang didefinisikan adalah konsep-konsep yang dikembangkan dari unsur yang tidak didefinisikan. Misalnya, sinar garis, ruas garis, segitiga, segi empat dikembangkan dan dari konsep garis sebagai unsur yang tidak didefinisikan. Yang ketiga itu adalah teorema, dalil, atau rumus. Teorema, dalil, atau rumus adalah bentuk kritis dari suatu anggapan yang menuntut adanya pembuktian kebenaran secara nyata. Anggapan ini hanya harus dibuktikan dengan rangkaian deduktif yang mempunyai kesimpulan dapat digeneralisasi. Kemudian setelah membahas tentang istilah unsur-unsur geometri, sekarang saya akan menjelaskan tentang B. Pembuktian teorema Pythagoras. Apabila kita mengajukan pembuktian melalui menunjukkan atau memberi contoh dalam segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 3 dan 4, satuan panjang, serta panjang sisi miringnya sama dengan 5 satuan panjang atau triple Pythagoras, sehingga diperlihatkan hubungan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Ini bukan pembuktian, tetapi sekedar menunjukkan satu kasus. Teorema Pythagoras sejak ditemukannya sampai sekarang telah dibuktikan lebih dari 200 cara. Seperti gambar yang di atas, dapat kita lihat luas daerah persegi kecil dengan sisi C sama dengan luas persegi besar dengan sisi A tambah B dikurangi 4 kali luas daerah segitiga siku-siku. Secara aljabar dapat kita selesaikan menjadi seperti gambar di atas. C pangkat 2 sama dengan A tambah B pangkat 2 kurang 4 kali luas daerah segitiga. Kemudian C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2 sama kurang 4 kali 1/2 alas kali tinggi. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B 2 kurang 4 kali 1/2 AB. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2 kurang 2AB. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Terbukti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang C, titik, garis, dan bidang. Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi.
Titik adalah suatu ide atau bisa disebut abstrak. Titik diberi nama dengan satu huruf kapital, misalnya titik A, titik P, dan titik M. Kemudian garis merupakan suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih satu buah titik, dan titik-titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan, hingga jauh tidak terhingga. Garis hanya memiliki ukuran yang panjang berbeda dengan titik. Sinar garis adalah bagian dari garis yang diawali oleh titik pangkal berupa tidak menuju tak terbatas. Menggambar sinar garis dapat diawali dari titik pangkalnya menuju arah tak terbatas yang diberi tanda dengan anak panah. Bidang datar dapat didefinisikan sebagai suatu daerah berupa kurva yang dibatasi oleh ruas garis. Sebuah bidang dapat diberi nama dengan satu huruf Yunani yaitu alfa, beta, dan lainnya, dan seterusnya, atau dengan huruf-huruf kapital sesuai dengan nama-nama titik-titik sudut bidang, itu misalnya bidang ABCD, bidang PQRST. Adapun D, kedudukan titik pada garis. Kedudukan suatu titik terhadap suatu garis dapat terjadi kemungkinan berikut. Yang pertama itu adalah titik terletak pada garis, seperti gambar yang ada di sini, misalkan titik P terletak pada garis N. Yang kedua adalah titik berada di luar garis, seperti gambar yang ada di sini. Kemudian terakhir saya akan menjelaskan tentang kedudukan garis dengan garis. Kedudukan dua garis pada bidang dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, dua buah garis sejajar. Dinyatakan sejajar apabila dua garis yang berada dalam satu bidang tidak memiliki titik persekutuan. Misalnya garis M, garis miring 2N, atau seperti gambar yang ada di atas. Dua garis berpotongan. Dinyatakan berpotongan apabila dua garis yang berada dalam satu bidang memiliki tepat satu titik persekutuan. Ada pula gambarnya. Dan yang terakhir itu adalah dua garis berimpit. Pada dua garis yang berimpit, semua titik pada masing-masing garis itu merupakan titik persekutuan dari kedua garis tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi yang telah diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.